Jahat yuk, bisa yuk. Biar wajah kalian menyala seperti wajahku. Nih, set. Gue mau gedein mami, ini gimana caranya demi Allah? Gimana caranya guys? Apa yang Udah dipencet guys? gini aja. Ngapain gede-gede? Kak, Posisi dipencet. sarannya please ketemuin Yoke biar clear. Kan kakak bilang kakak lagi panas. Telah di sebelah apa sih kak? Expand. Lah, malah jadi elunya Bukan. gede, gue tenggelam. Yang 4 gitu mah, apa yang 2? Ring. Tunggu. Kandang kamera expand bot. Soalnya pilihannya cuma gini doang, man. Oh, banyak banget, makanya gue juga nggak tahu. Sakit kepalaku deh kok Buti ini, udah dibilang gitu aja kayak tadi. Semua mau perkara AIW. Oh, Udahlah, gue nggak tahu. Udahlah. Jadi gini, Mami. Ini biar Mami tahu ya dari awal ceritanya. Gua ini dibilang cepu. Kenapa gue diem selama ini? Karena menurut gua tidak merasa nyepuin Yoke. Ya, gua demi Allah lillahi ta'ala. Lu tahu gua lah, Mam. Lu gini deh, Mam. Pada saat kasus sama Nena, lu tegur gua akuin kan? betul. Dan lu Dan nggak gua tanggung jawab, gua nggak kabur. Cuman satu aku respeknya, kau tidak mengulur waktu, langsung respon. Langsung respon dan langsung gue selesaikan sama Nena. Dan sampai saat ini gue hubungan baik sama Nena. Dan di kasus Yoko ini, kali ini demi Allah lillahi ta'ala, gue gak selamat kalau gue bohong, gue bukan cepu. Ini gue ceritain dari awal ya. Pada saat bulan Februari Yoko kesini bulan Februari, tanggalnya gue lupa, tapi gue yang kasih dia hotel kok. Nanti gue bisa buktiin, gue bookingin dia hotel sama pacarnya. Di situ Yoko gue kenalin sama owner klinik VIP Skin Center, di mana klinik ini korelasinya apa? Klinik ini adalah klinik yang mengafiliasikan gue untuk operasi plastik di Korea. Ya, Yoko gue kenalin dengan tujuan apa? Biar dia bisa di endorse operasi perut. Dan Yoko pun tahu jadwal gue ke Korea kapan. Itu di Februari. Tanggal 7 Februari kita pergi bersama, pulang bersama ke Amerika. Karena gue tidak pernah ke Amerika, gue tidak tahu Amerika. Yoko sama pacarnya, akhirnya pacarnya beli tiket pulang ke Amerika itu ke Los Angeles. Nah, karena tujuan gue pengen tahu New York, gue pengen lihat Empire State of Building, jadi gue belilah tiket ke New York. Tapi karena gue merasa, ya sudah, Yoko ini kan orang Amerika, dia lebih tahu New York dibanding gue tidak pernah tahu New York. Akhirnya gue belikanlah tiket Yoko dengan harapan dan dengan tujuan. Gue ngomong kok terus terang sama Yoko bahwa ya udah Yoko, ini lu gue beliin tiket tapi tolong bantuannya selama di Amerika lu guide gue harus kemana-kemana karena gue nggak ngerti gitu, Mam. Dicek out kak, dicek out untuk perpanjang kontrak botinya kak, karena kontrak udah banyak yang check out tuh. Udah banyak yang check out, udah pada bayar. Terima kasih. Terima kasih. Lagi dong tambahin, kalau enggak gue nggak mau lanjut. Cepat pada bayar dulu, Mam. Biarin pada bayar dulu, Mam. Terima kasih. Biarin, Mam, pada bayar dulu, Mam. Check outan. Iya, udah cukup dong. Nah, tadi sampai mana tuh, Mam? Ya Gua waktu lupa. itu, iya sampai lu terpaksa, jadi lu ngelakuinnya ya. itu dalam keadaan Jadi tidak gini. sadar. Sadar, anjing. Jadi gue beliin dia tiket dengan tujuan kayak dia kan orang Amerika, dia tahu dong pasti seluk-beluk Amerika. Kayak sama aja dia di Indonesia. Kalau kalian tanya kenapa gue ngejamu, kenapa gue ngebayarin hotel, kenapa gue jemput dia di Indonesia, karena gue pikir yang ada di otak gue yang orang Indonesia, dia tamu, dia yang gue antar kemana-mana. Itu menurut gue hal yang wajar, dan gue berharap pada saat gue ke Amerika dia bisa memperlakukan gue sama seperti gue memperlakukan dia di Indonesia gitu, pemirsa. Akhirnya gue belikanlah dia tiket ke New York.
Dia gue belikan tiket ke New York. Ini balik lagi ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia bisa mengguidance gue selama gue di New York. Gue belikannya dia tiket, nyampe di New York. Gue booking hotel pertama itu di JFK Hotel di Brooklyn. Di Brooklyn itu bukti tiketnya lampirkan. Iya, nanti gue lampirkan. Tadi di IG udah sempat gue lampirkan, nanti di sini gue lampirkan lagi. Jadi pada saat di Brooklyn itu ternyata dia tidak suka dengan hotelnya, dengan alasan itu hotel, lu tau lah ya maksud gue nggak bisa ngomong di sini. Hotel begitu kata dia. Akhirnya dia minta pindah kemana? Pindahlah ke Manhattan. Dan notabene gue ini nggak pernah tahu Manhattan itu rate hotelnya berapa. Akhirnya karena dia minta pindah ke Manhattan, gue pindah ke Manhattan. Gue booking lah tuh hotel di Manhattan. Nah, ternyata setelah gue booking di hotel di Manhattan, baru dapat 1 malam, dia bilang lagi, kamarnya kurang besar. Karena kan kita berdua, Kim, kamarnya kurang besar, Bu. Dia manggil gue ibu. Bu, kamarnya kurang gede, dia minta kamar yang lebih besar. Oke, akhirnya gue upgrade kamar gue ke junior suite yang 2 gitu loh, yang agak gede. Setelah gue upgrade, Mak, bentar mak, ya, besok kalau kalian butuh kamar gede mau di negara manapun gampang, apa? kamar mayat gede banget. Bella, lu benar-benar bela, Mam. Ini untuk lo Mam, orang Mam. Males lah aku, Mam. Aku ntar lupa loh, Mam. Putri Jimbo nih, ada Putri Jimbo nih, ada Putri Jimbo. Jangan sawer gue deh. Jangan pada nyawer, mending pada check out aja. Beneran deh, kalau check out kan komisi gue dapat. Terus ownernya juga kelihatan gue kerjanya bener. Botinya butuh diperpanjang kontrak endorse. Iya, tapi kan gue nggak munafik. Gue makan dari duit endorse. Emang gue kan konten kreator. Botinya hanya menerima job Aku kasih check out. Mana bisa TikTokku di sini check out? Oh iya, lupa. Ya lu suruh dong Putri, orang-orang lu. Guys, gue nggak mau lanjut ya. Cepetan kalian check out. Bayar dulu, yang udah check out bayar dulu cepetan. Ini baru 3 orang lo yang bayar. Baru 400.000 loh revenue-nya. Cepetan Gimana sih share screen nih? Gue share screen ya. Mana keranjang kuning pun nggak kulihat. Tar dulu lah. Gue share screen-nya, nanti buktinya gue susul. Ini gue yang penting cerita dulu biar gue nggak lupa. Soalnya gue orang lupaan. Nah udah gitu, dia minta pindah kamar. Oke. Gue minta pindah kamar. Kita jalan-jalan lah ke sekeliling New York tuh, jalan ke A B C D. Dan itu selalu pakai kartu gua, pakai duit gua, bayar ini itu, bayar semua bisa. Nah, tibalah saatnya memang ada di beberapa tempat kartu gua ini ditolak. Tidak bisa transaksi. Akhirnya gue pinjem. Gue bilang pinjem dong, Yoko pakai lu dulu ya, nanti kita sampai hotel total bayar. Oke, Bu, kata dia gitu. Bayarlah pakai kartu Yoko di restoran A. Udah, habis itu pindah lagi hari berikut itu mau gue bayar karena menurut gue masih kayak baru $80. Ya udah, ntar dulu toh kita masih bersama gitu kan. Hari besoknya itu terjadi lagi di beberapa tempat bisa, ternyata di satu tempat nggak bisa nih kartu gue. Pakai lagi dia sampai akhirnya dia punya cuma totalan. masukin ke keranjang langsung kalian payment, jangan cuma masukin keranjang kalian payment dulu. Iya, gimana sih, Mam? Itu Mam biar pada payment deh. Dari tadi gaya kalian cuma masukin ke keranjang, masukin ke keranjang pun keranjang Indomaret yang kalian bawa. Payment dulu. Ayo guys, payment dulu guys, ini informasi mahal loh. Beneran deh. Botinya kalau nggak kutek tadi jujur, nggak akan dia mau nge-live. Nggak mau, Botinya demi akan Allah. diam. Itu Botinya tadi karena sibuk posting doang. Sama kayak Mami tag gua pertama, terus Putri tag gua repost. Kalau enggak Mami nge-tag gua bilang gua digiring cepu apa segala macam, lu boleh tanya sama Putri. Gua bilang gua nggak mau klarifikasi Putri. Karena apa? Karena gua nggak merasa gua bersalah. Karena Mami nge-tag gua, ya akhirnya gua ya ngomong, buka. Cepetan kalian pada cus check out dulu. Cepetan check out dulu. Botinya kemarin baru 1 bulan, geng, di tes kontrak. Kalau tidak ada penjualan, makanya nih, ntar Eka nggak diperpanjang nih kontrak gua sama Cindy nih, bahaya nih. Cepetan nih pada check out deh biar kelihatan itu gua kerja. Enggak, jujur aja, Boti ini nggak peduli, geng, mau kalian bilang AIWO. Nggak ada yang perlu dia jaga. Nggak ada yang perlu gua jaga, karena buat apa gua menjaga apa yang harus gua jaga?
Toh gue pegang bukti, gue pegang data yang kuat kok. Kalau pada intinya kalau nggak nyatakin cepu, kenapa nggak labrak Gaby langsung? Di situ kalau gue nggak labrak Gaby, gue gila namanya. Orang Gaby nggak nulis nama gue di situ, ngapain? Udah Tom, ada, Mak? Tom, Udah ada yang bisa. check out belum? Belum ada, belum nambah lagi, masih 3 orang yang check out. Oh, ya udah. Boleh Kita nggak sih tungguin jangan dulu. ngomongin paspor dulu, ntar kelihatan lagi di belakang kita ternyata Papi Jimbo. Ya aku kerja ini, aku meluruskan beritaku. Iya kan kemarin udah gue bilang, ngeri ya, bintang-bintang di langit meledak. Iya, apalagi Bella pakai bahas-bahas tiba-tiba. Mam, tapi gue mau tanya, ini lu jawab tapi jujur. aku belak-belakan kan? Iya, lu belak-belakan, tapi ini gue mau tanya jujur ya. Ini disaksiin sama 70.000 orang. Dari mana kau tahu aku pegang paspor itu? Aku tak mau dijawab, 20 juta aku jawab. Anjing, mau di rekening gue aja gak ada segitu, bangsat. Makanya check out dulu guys, cepetan guys. Lu dengar kan Mami minta gue berapa kan? Nambah lagi yang check out, terima kasih. Cepetan dong, tambahin lagi check out yuk. Biar kontrak gue diperpanjang sama Cindy, bahaya nih. Daripada gue per Cindy kayak Yoko per Cindy sama Randy. Emang iya? Iya. Iya. Demi Allah, Yoko per Cindy dan Sandy dan Cindy ngasih uang ke Yoko 30 juta. Demi Allah. 25 juta apa 30 demi Allah lillahi ta'ala. Gitu. YouTuber yang YouTube Kalian rekam aja. Kalian rekam aja. Monetize. Demi Allah. Yoko minta uang sama Cindy, minta Cindy jadikan Yoko BE. Demi Allah Rasulullah, gue ada buktinya. Nih perlu kalian tahu. Gue sama Cindy itu sahabatan udah hampir 15 tahun. Dan perlu kalian tahu, gue sama Mami Bella pun, gue kenal sama Mami Bella dari 2011 apa 2000 berapa ya, Mam? Masih Apollo masih ada tuh, Mam? Zaman stadium juga muka lu di lantai Zaman 4. stadium masih ada pokoknya. Makanya gue tahu gitu arahnya kemana nih. Gue udah ngerti cerita ini akan diarahnya kemana, akan siapa yang di framing gitu loh. Kok Cindy-nya mau Kim Yoko itu sifatnya ancaman atau nanti itu akan gue buka semua, tapi kalian check out dulu. Lu dapat informasi, gue dapat apa anjing? Cepet check out dulu. Mamel jangan pura-pura nggak tahu. Aku memang nggak tahu urusan mereka. Kak satu ya. Mami Bella nggak tahu apa-apa, Putri nggak tahu apa-apa. Gue nggak ada kenal dengan bos-bos skincare. Nggak ada. Gue nggak ngerti. Endorse aja gue nggak ada. Aduh, nih. Bella lagi lu suruh endorse. Yang ada lu yang dibayar sama Bella suruh endorse tasnya dia no. Enggak, tapi gue sekarang terima, Mak. Oh ya? Iyalah. Jangan disawer-sawer gitu, mending lu pada check out, pada bayar, ayolah. Check out pada transfer deh cepetan, jangan cuma di keranjang aja, cus. Enggak, tapi itu bener, Wak. Apa? 30 juta itu. Demi Allah, Yoko minta itu 25 juta, apa 30 juta, apa 35, gue lupa nominalnya. Nanti gue chat Cindy ya, kalian jangan kemana-mana. Gue chat Cindy sekarang, gue minta bukti transfer chatnya si Cindy ke Yoko pada saat gue minta sekarang. Gue cuma minta satu, kalian check out, kalian transfer. Gue jeda video ini dulu bentar. Gimana caranya nih? Gua Nanti dulu, tunggu sekalian lu WA ke Cindy bilang. Salam kenal dari Mambel, ada 20 juta nggak? Gitu aja. Anjing. Enggak, gue serius. Soalnya kan orang ini kan warawiri dengan kekayaan yang hakiki. Titip, Wak, titip. Gas. Udah mau kau dia mau. Ntar aku WA dulu Cindy. Kalian check out dulu cepetan. Ini gue mau kasih informasi loh. Yang check out belum nambah. Mam, tolong ya Mam, dikondisikan dulu followerku biar pada check out. Cepetan check out. Baru 4 orang yang check out yang bayar ya. Jangan sampai gue tagih kayak pinjol ya. Kau kasih jumlahnya. Kalau udah misalkan 50 orang baru kau buka semuanya. Oh iya benar. Yang check out harus minimal sekarang 10 dulu ya. 10 dulu yang check out ya. Gue mau WA Cindy dulu. Bukan apa-apa, Mak. Bukan apa-apa. Ini kan lu mau bongkar nih semua. Iya kan? Lu mau bongkar semua. Sementara mereka di sini sibuk nge-record, terus mereka posting di YouTube, dikontenin. Lu dapat apa? Iya, dapat AdSense. Gue dapat apa? Udah gue WA Cindy dulu deh. Bye. Tunggu semua diam di sini ya, check out dan pada bayar wajib. Cindy ke sini. Yuk turun yuk, Umi.
Umi, gue nggak ada chat-chatan sama si. Tadi dia video call ke gue kan Umi, nggak gue angkat. Tiba-tiba dia nge-live kan. Gue cuman bilang apa tadi yang gue tag dia aja di IG. Gue kan nama dia kayak gitu. Jadi kalau gue tuh tipikal ya kalau sama si Kim ini kan Umi, ada dengar ataupun digiring opini ke arah dia, gue langsung tag. Kayak waktu dia di New York, gue langsung tag. Wih gila ya, lu terbang pakai ini gitu. Apa sih mak? Kata kayak tadi. Langsung gue tag, gue gitu, nggak ada cerita AIWO kalau sama dia. Langsung belak-belakan aja, lihat kelamaan, lupa botinya. Tapi emang bener tau, gue tuh kenal Kim itu, dan yang ternyata yang kenal itu ya emak bapak gue. Makanya Kak, geng, bukan nggak ada yang belain Yoke loh, geng. Jangan digiring ke sana. Iya, jangan digiring ke sana. Kita ini bukan masalah bela membela, itu beda lagi case-nya. Sekarang ini kita lagi mau dengar penjelasannya Kim, apa yang tersebar di luar, ya cepu lah, ya utang lah. Iya, yang dibilang nggak bantuin lah. Emosi gue juga digiring kayak begitu. Emang kalau ngebantuin mesti datang juga, mesti nongol muka baru kita lihat. Oh emang itu ya. Berarti emang kita tuh mesti menampakkan diri supaya orang tuh bisa menilai ya. Kalau nggak nampak tuh nggak bisa dinilai. Ini gini loh. Jadi bukan Kak Sari Mufihah. Yoke kasihan jadinya. Lebih kasihan mana? Pada saat di balik layar sedang kita upayakan untuk kekeluargaan, upaya mediasi kekeluargaan, ya, kasus record yang tersebar diungkit lagi, dijadikan konten lagi, banyak si pelapor dipojokkan lagi, kayak mana dia mau memaafkan, apalagi yang nyebar rekaman itu yang sering ngebully si pelapor. Kalian jangan kayak gitu, kalian harus melihat dari sisi A, B, C, gitu loh Kak. Upaya kekeluargaan kalian nggak tahu kan yang sedang dibuat, tapi dinaikkan lagi. Kayak mana orang mau memaafkan? Sekarang yang memberatkan si Yoke siapa? Ngerti nggak? Kemarin upaya untuk kekeluargaan, mediasi, dinaikkan lagi lah soal cepat cepu. Sementara namanya kita sedang meminta maaf, ya kan? Kan nunggu hati orang ini tenang. Nunggu orang ini tidak. Yang mempersulit siapa sekarang? Udah nyebar rekaman, habis itu ngontenin itu kalian nggak mikir gitu loh Kak. Kok nge-mute? Bukan, enggak, aku ngasih tahu aja yang mempersulit itu. Gimana mau dibilang? Itu loh Kak Rati. Serius. Kemarin ada loh upaya mediasi. Kita kan kalau mau minta maaf sama orang kan tangan kita di bawah, dagu kita turunkan. Menunggu amarah seseorang reda. Tiba-tiba dikontenin lah yang berbau-bau kasus itu lagi. Si pelapornya jadi disudutkan lagi, dikata-katain cemana. Aku bukan membela Fitri, bukan. Tapi kalau kita lah Kak di posisi dia. Disuruh Yoke diam aja, aku diam kok. Karena apa? Demi dia, kayak mana dia bisa keluar. Kayak mana masalah dia bisa beres. Oke. Itu loh Kak. Jangan lihat dari satu sisi Kak. Kalian harus melihatnya itu luas. Oh kenapa ya? Ya kayak mana Kak? Rekaman disebar, habis itu dibully lagi. Pelapornya secara tidak langsung. Kita nggak usah pura-pura buta deh. Guys, ada suaranya nggak? Ada.
Makanya Coba, besok-besok pamer TV baru, orangnya baik. nggak sih, biasa aja. Guys, boleh nggak kalian check out dulu? Ini masih belum tambah loh. Nih, gue udah WA Cindy tadi, udah dikirim sama Cindy buktinya Yoko meres Cindy. Terus, check out dulu. Gini, gue share screen. Mana ya share screen-nya? Mam, share screen gimana sih, Mam? TikTok, Mam? Jangan kau share dulu kalau belum 10 orang. Iya benar, 6 orang lagi yuk, bisa yuk check out 6 orang lagi, cus. Jadi, tadi sampai mana sih ceritaku, Mam? Pokoknya yang gue tahu lu ngutang aja 70 juta. Oh iya, nah. Dan memang di beberapa tempat tuh kartu gue tidak bisa dipakai. Makanya kenapa gue akhirnya pinjam kartu dia untuk transaksi. Tapi sampai di hotel itu pas mau gue bayar karena masih kayak $80, kayak masih $100. Ya menurut gue ya udahlah, gue juga masih sama lu gitu loh, ngerti kan, tiap hari. Nanti gue bilang sama Yoko, ya udahlah Yoko, gue masih sama lu. Nanti pada saat menurut gue udah gak perlu lagi pinjam dan kartu gue lancar setelah gue telepon customer service, baru gue total gue bayar. Gue bilang kayak gitu. Oke, udah perjanjian nih, oke ya, udah kayak gitu. Check out-nya tambah lagi, boleh use sayang. Bener loh, tadi kalau gue nggak di tag mami, gue nggak bakal mau klarifikasi loh. Lu telepon gue aja ada nggak gue angkat? Nggak ada diangkat, lu anjing. ada. Nggak usah telepon gue. WA dia aja nggak dibales, DM nggak dibales, suka-suka jidat dia, nggak ada bisa ngatur bela. Terserah dia. Bukan suka-suka. Ada nggak gue mau gibah-gibah, Wak? Biasanya kalau gue dapat berita AIWO tentang lu, langsung gue tag masalah visa lu deh. Visa apa paspor? Iya, langsung paspor, tag, paspor. Paspor lu. Wih gila ya, lu pakai paspor ini, ngeri ya bintang ini. Iya nggak? Iya benar. Bella tuh tipe orangnya gini, yang gue tahu ya, Mambel itu dia tidak mau, dia itu tipe orang yang cross check dulu, dia tidak mau telan mentah-mentah. Makanya kalaupun misalnya lu ngasih informasi A, B, C, D di WA, itu bisa jadi nggak diladenin. Tapi kalau dia udah merasa yang ngomong ke dia lebih dari 1, lebih dari 2, dan itu menurut Mambel udah cukup untuk dijadikan alat sebagai pertanyaan, klarifikasi itu benar atau tidak, Mami tuh orangnya langsung ngetek lu. Karena apa? Karena yang ada di pikirannya Mami